LBM ini termasuk rohnya NU ya. Jadi memang di mana-mana itu ketika ada Basul Masal itu sangat begitu ini loh kebesaran NU itu terlihat ya. Karena memang antusias dari mereka-mereka yang mungkin alumni pondok pesantren ya Gus ya. Jadi dari MBC NU itu kan ada LBM-nya juga. Jadi itu biasanya diambilkan dari mereka yang alumni pesantren. Belum lagi diikuti pondok pesantren. Jadi ketika acara Basul Masail itu memang itu meriah. Bahkan mungkin ini ya. Acara-acara NU itu yang diantara yang paling meriah ya Basul Masail itu. Setelah Basul Masail putusannya apa, lah itu terus kita wawancara di podcast seperti ini, lah itu disampaikan, itu malah bisa ini Gus, manfaatnya lebih makro, lebih banyak. Bisa dirasakan dari semua kalangan mungkin ya kan. Tinggal ini podcast ini sampai di mana dia itu di mana-mana ini. Di mana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Nama ba'd. Ketemu lagi Sobat Nawakisna, bergerak, bertumbuh dan berkembang. Ketemu lagi ya dalam hal ini bincang tarbawi kan. Yang mana pada kesempatan kali ini ya kami mendatangkan tokoh jauh-jauh dari perbatasan kota Jawa Tengah, perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, dari Cepu ya Pak ya, dari Cepu. Ya, jadi memang ini jauh-jauh dari sana ke sini dalam rangka ingin memberikan unek-unek, ingin mensyiarkan bagaimana ya kan pengetahuan yang selama ini beliau rasakan. Sebelum kita lanjutkan ke titik yang selanjutnya, mari kita sapa dulu narasumber pada hari ini, Bapak Yai Hasan. Bagaimana kabarnya Pak Yai Hasan? Alhamdulillah sehat ya. Ini sejak awal kita ketemu 10 tahun yang lalu, kok jenengan kok masih utuh, masih kelihatan muda Pak Yai. Alhamdulillah. Ini memang awalnya atau memang ada kuncinya ya? Ini kita yang penting senang, yang penting kita buat jadi ini senang, ceria, ya. Itu kunci untuk bisa menerima apa yang ada, kita syukuri. Alhamdulillah. Para pemirsa yang juga ya, ini kita datangkan beliau Bapak Kiai Haji Hasan Suparno yang sekarang ini menjadi ketua LBM PCN Bura. Yang mana ya, kalau kita pilih lebih dalam lagi, LBM dalam kurung lembaga Basul Masail ini adalah ruh Nahdlatul bisa eksis sekarang ini ya, itu karena apa? Karena ada LBM, dan LBM itu ya kan akan sirna dan hilang ketika apa? Ketika tidak ada tokoh-tokoh atau sosok-sosok seperti beliau-beliau ini ya. Maka dalam hal ini ya kita akan bahas lebih lanjut tentang kiprah ataupun fungsi LBM yang ada di Kabupaten Blora. Bagaimana Pak Yai Hasno? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Gus. Nah, jadi dalam rangka mensyiarkan atau mengenalkan adanya LBM, Lembaga Basul Masail PCNO Kabupaten Blora. Sebenarnya LBM itu apa sih? Kok sedikit LBM? Pondok pesantren ada LBM-nya. Di NU ada Basul Masailnya. Terus sebenarnya LBM itu apa sih dan gunanya untuk apa itu? Alhamdulillah, terima kasih Gus Ihsan. Ini Gus Ihsan ini teman lama ya, dulu sering aktif juga di Basul Masail, bahkan pernah juga dulu itu ke Tegal ya Gus ya, sama-sama mengikuti Basul Masail wilayah PWNU Jawa Tengah di Tegal sama Gus Ihsan ini. Masalah LBM itu lembaga Basul Masail, jadi di NU itu kan banyak lembaga-lembaga Gus ya, ada lembaga dakwah, lembaga ekonomi, lembaga pertanian, terus
termasuknya yaitu lembaga Basul Masail. Lembaga Basul Masail ini lembaga yang menangani masalah Basul Masail, yang menjalankan Basul Masail. Basul Masail itu ialah membahas masalah-masalah apa itu yang hubungannya dengan mungkin ubudiyah, muamalah, munakahah, medis, politik, ekonomi, semua dibahas dengan kacamata fikih lah, kacamata fikih. Jadi itu sebagai tentunya tugas dari lembaga Basul Masail. Saya setuju tadi Gus Ihsan menyinggung bahasanya LBM ini termasuk rohnya NU ya. Jadi memang di mana-mana itu ketika ada Basul Masail itu sangat begitu kebesaran NU itu terlihat ya. Karena memang antusias dari mereka-mereka yang mungkin alumni pondok pesantren ya Gus ya. Jadi dari MBC NU itu kan ada LBM-nya juga. Jadi itu biasanya diambilkan dari mereka yang alumni pesantren. Belum lagi diikuti pondok pesantren. Jadi ketika acara Basul Masail itu memang itu meriah. Bahkan mungkin ini ya. Acara-acara NU itu yang diantara yang paling meriah ya Basul Masail itu. Jadi itu termasuk ya di samping membahas masalah-masalah keagamaan juga tentunya itu forum silaturahmi antar Gus, antar alumni pesantren yang sebelumnya tidak kenal, seumpama Sarang, Lirboyo, terus Sendang, terus mana itu seumpama Ploso, itu adanya forum, adanya kegiatan Basul Masail ini menjadi teman lah, ini termasuk nilai positif dari kegiatan Basul Masail itu sendiri. Kemudian tadi kan dari pemaparan panjenengan Basul Masail ini membahas di semua lini. Sisi keagamaan, sisi ekonomi, sisi politik, semua titik-titik yang di situ urgent dan bermasalah dibahas. Kira-kira adanya tugas itu kan tugas yang sangat berat sekali. Yang di situ jenengan Daptim itu menyelesaikan masalah yang muncul. Nah, kira-kira kiprahnya bentuk kiprah yang sudah dijalankan oleh tim LBM ini bisa dirasakan oleh masyarakat apa tidak? Begini Gus ya, untuk masalah hasil outputnya memang bagaimana hasil dari Basul Masail itu dirasakan oleh khalayak umum ya, masyarakat lah masyarakat. Ini ada Gus, jadi proses setelah pembahasan dirumuskan, terus setelah itu dari MBC yang mengikuti itu kan membawa hasil. Ya, itu terus kegiatan di tingkat MBC itu ada Lailatul Ijtima. Nah, hasil dari Basul Masail PCNU itu dipublikasikanlah, disampaikan ke ranting-ranting yang mengikuti Lailatul Ijtima itu. Nah, terus masyarakat bagaimana mengenai masalah hasil yang diputuskan di Basul Masail? Tentunya masyarakat ini sangat senang ya. Jadi terus itu Gus, ada buku juga lah, buku juga, buku tentunya ini sangat diharapkan oleh masyarakat ya, mungkin walaupun tidak mungkin atau belum merata ya Gus ya, paling tidak nanti tingkat ranting ini juga ketika ada acara-acara seperti muslimatan, acara itu bisa hasil itu disampaikan kan gitu, disampaikan. Jadi ya ini memang harus proses Gus, proses ya. Jadi memang sebenarnya itu masalah-masalah yang diangkat itu sangat penting sekali dia. Kayak masalah ungker di Blora kan kota ungker itu sebenarnya boleh dimakan apa tidak sih? Gitu kan. Itu, ada yang tidak diperbolehkan tapi mereka tetap makan. Kemudian ada pembahasan wakaf. Ada yang wakaf, kalau di kita itu harus selama-lamanya, tapi ternyata ada wakaf hanya 3 atau 4 atau 5 tahun, ya kan? Misalnya ini usul saja. Ini kan kalau tadi hasil dari Basul Masail itu ditransformasikan ke Lailatul Ijtima atau dibuat buku nanti diberikan kepada PCPC. Misalnya habis Basul Masail
dibuat podcast seperti ini kira cocok nggak betul? Malah bagus. Jadi setiap nomor Iya. kita bacakan soalnya, lalu kemudian dibahas seperti ini. Jawabannya seperti apa itu kayaknya menarik kok cocok. Malah nggih Gus, Dua mata berjuta telinga. malah bagus. Gimana? Ya. Ini malah apa masukan atau ide yang sangat bagus dari Gus Ehsan ya. Artinya ini kan termasuk media untuk publikasi atau menyampaikan hasil Basul Masail. Katakan semua setelah Basul Masail putusannya apa, lah itu terus apa kita wawancara di podcast seperti ini, lah itu disampaikan, itu malah bisa ini Gus, manfaatnya lebih makro, lebih banyak. Bisa dirasakan dari semua kalangan mungkin ya kan. Tinggal ini podcast ini sampai di mana dia itu di mana-mana ini. Di mana-mana Di mana-mana ini. Iya, ini sangat bagus, saya kira besok-besok bisa Gus. Bisa. Cuma begini Gus ya, ini tadi memang saya disebut ketua LBM untuk periode yang kemarin sebelum konferensi itu memang saya ketua LBM-nya lah. Setelah konferensi ini kan apa pengurus dari PCNO baru menerima SK kemarin lah, bulan kemarin lah. Setelah pengurus harian itu di SK-kan itu kan nanti akan melengkapi lembaga-lembaga. Jadi untuk ketuanya lah, keinginan dari saya itu ada regenerasi ya. Kalau bisa yang muda-muda. Sebenarnya dulu saya menginginkan Gus Ehsan juga lah. Gus Ehsan jadi ketua LBM ini sebenarnya, cuma saya mandang Gus Ehsan sangat super sibuk lah, itu super sibuk. Ya saya ketika Gus Ehsan ikut hadir terakhir di mana ya Gus? Ketemu itu saya ingat ya Gus Ehsan Jepon ya Gus ya. Lah ya Jepon lah itu wis. Kalau ada Gus Ehsan pasti ramai. Itu. Karena banyak pemikiran-pemikiran ini loh. Saya kadang kangen juga Gus ya, kangen juga. Jadi ada pembanding. Kangen ramainya atau kangen orangnya? Kangen ada pembanding dengan pemikiran-pemikiran yang maju. Jadi kan perlu juga. Oke, Pak Yai, terakhir Pak Yai. Masukan di dunia. Apa masalah di dunia terkait untuk lebih memajukan lembaga masing-masing. Untuk memajukan lembaga masing-masing ini kemudian semua ini semua tim itu harus kompak juga, terus memang sarana dan prasarana tentunya yaitu sebuah keharusan juga ya, terus antusias dari MBJNB itu juga untukkan di MBJNB. Terus malah saya itu berpikir kedua yang paling outputnya dari masalah ini masyarakat itu terus terangsang supaya anaknya itu bagaimana bisa mendalami kajian-kajian. Terus akhirnya masyarakat itu ingin memondokkan anak itu. Seperti itu ya, ketika di masyarakat dan masyarakat ini seumpama ternyata masalahnya dari dijawab Basul Masail. Seumpama di masyarakat ini ada yang katakanlah punya kemampuan ya, alim lah di masyarakat kan cukup kita tanya kan gitu. Jadi memang tujuannya seperti itu. Jadi LBM itu ya inginnya bagaimana masyarakat itu supaya ini loh lebih senang memondokkan anak lah, itu saya pikir itu lebih ini ya lebih penting daripada walaupun seumpama dia itu menerima katakanlah putusan-putusan dari hasil Basul Masail, oke, tapi setelah itu kan mestinya tidak cukup menerima, tapi bagaimana generasi yang akan datang, apakah masih ada yang mampu untuk menjawab seperti putusan-putusan yang diadakan lembaga Basul Masail. Ya intinya lembaga Basul Masail itu juga sama-sama tolabul ilmi lah. Jadi kalau Abu ya Said Muhammad mengatakan mazil tu toliban atau mazil ta toliban, kamu harus belajar terus menerus. Bahkan Said Muhammad dawuh itu wallahi itu yang itu loh Gus, nafsi wa nafasi wa nafisi kuluha lil ilmi wa khidmati ahli. Nah, itu demi Allah terus harta saya, jiwa raga saya semuanya akan saya khidmahkan untuk ilmu, baik itu mencari ilmu atau khidmah ahli ilmu. Itu juga itu Abu Yazid Muhammad ya. Jadi intinya masukan yang ada bagaimana sarpras yang ditempati itu memadai. Yang kedua, teman-teman yang ikut
BM itu juga sudah siap siaga untuk apa menjawab. Kalau kemudian hasilnya di samping disampaikan ke Lailatul Istima ya kan, dan juga disampaikan dalam bentuk buku dan juga dipodcastkan seperti ini. Soalnya kan sekarang kan era digital ya. Jadi kalau seperti ini kan dua mata berjuta telinga. Atau dua telinga berjuta mata, gitu ya, bisa semuanya. Dan di sini ya kan hasil dari BM yang kita bahas berjam-jam bahkan berhari-hari itu bisa dirasakan secara bersama. Mungkin itu Pak Yai Hasan. Alhamdulillah. Ya mungkin itu Sobat Nawakisna bergerak, bertumbuh dan berkembang. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga LBM kita khususnya di PCN Blora makin maju dan berkembang. Makasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.